Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini alhamdulillah kita semua masih dalam kondisi hidup dan masih bernapas. Kalau dalam kondisi sakit, kita masih boleh melangkahkan langkah kaki kita datang ke rumah Allah untuk beribadah, apalagi untuk menyampaikan risalah dakwah. Dimanapun kita pergi dan berada, kita akan tembus untuk menegakkan Islam. Tapi apabila nyawa kita sudah diambil oleh Allah, umur usia kita sudah selesai, sudah kembali ke rahmatullah, maka tidak ada lagi amal apapun yang akan kita lakukan. Ini yang menjadi peringatan bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita setiap saat. Saya banyak sekali pelajaran ketika keluar dari dalam penjara. Mulai pertama kali kami ditangkap dan kami dibawa ke markas besar Mabes Polri, dan kemudian kami dipenjarakan tanpa ada tedeng aling-aling. Tidak ada kabar dari siapapun, tidak ada surat perintah penangkapan siapapun. Saya ditangkap dalam keadaan yang tidak saya tahu. Begitu datang polisi dan saya katakan kepada mereka, saya sudah tahu komandan, kalian akan datang menangkap saya. Kenapa kamu tahu, Pak Yahya? Ustadz, saya tahu karena Kacek sudah membuat keonaran di masyarakat. Kalau Kacek sudah ditangkap berarti ada penyeimbang. Sekali lagi, kalau si murtad sudah ditangkap berarti harus ada penyeimbang. Siapa lagi yang harus jadi penyeimbang? Di dalam ceramah-ceramah saya dulu, sebelum saya masuk ke dalam penjara, ceramah-ceramah saya selalu melawan kebatilan. Dan sampai hari ini juga saya masih melawan kebatilan. Dan lalu ada yang meranggap, oh Ustadz Yahya sudah jadi cebong. Ini mulut-mulut pengadu domba ini bahaya sekali dalam Islam. Bahaya sekali. Bagaimana kita akan bersatu? Bagaimana kita akan bersama-sama? Bagaimana Islam akan kuat ke depan? Kalau pembakar kayu api ini masih kesana kemari. Istri Abu Jahal itu adalah tukang bawa kayu tukang bawa kayu api, tukang bakar kayu. Ini bukan cuma persoalan kafir, bukan persoalan munafik, bukan cuma persoalan kafirun, tapi persoalan tukang adu domba. Ini yang bahaya itu. Tukang adu domba, tukang cari muka, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bahaya. Kita umat Islam ini perlu selektif di dalam menjalankan peri kehidupan dan keimanan kita. Makanya saya dari dulu ketika saya mendapat hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bersama istri dan satu keluarga. Kami masuk Islam, kami menanamkan komitmen bahwa keislaman kami di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kami tidak pernah berdiri di atas benteng organisasi Islam manapun. Enggak pernah. Orang sholat, kami ikutan sholat. Orang laksanakan sholat subuh, kunut, kami ikutan kunut. Orang juga tidak kunut, kami juga tidak kunut. Kami ikuti setiap kebiasaan yang ada dalam organisasi Islam. Tapi kami tidak pernah bergabung dalam organisasi manapun. Karena kami sudah tahu, di satu ketika kami akan ditangkap, pasti ditanya, dari organisasi Islam mana, siapa penyuplai dana, siapa linknya, dari mana mendapatkan support dana, pasti dia akan dicungkil-cungkil. Kami sudah antisipasi jauh-jauh hari itu. Makanya kami mundur satu langkah. Kami mundur satu langkah. Kenapa? Karena kami tahu kalau kami masuk dalam golongan Islam,
kami masuk dalam organisasi Islam, berarti kami bukan hanya beragama Islam, kami akan memperjuangkan menegakkan dinul haq, dinul Islam. Ini menjadi komitmen kami pertama-tama dalam kehidupan keimanan kami. Setelah kami mengucapkan kalimat syahadat, kami masuk Islam satu keluarga. Betapa bahagia kami mendapatkan keterangan-keterangan tentang nasihat-nasihat hidup, nasihat-nasihat mati, nasihat-nasihat tentang janji-janji yang akan kami terima ketika kami setelah akhir di dunia ini. Ini bukan janji biasa. Apa yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya jelas terukur dalam kapasitas sebagai keterangan historik dari para nabi. Semua catatan-catatan penting dalam kehidupan yang terjadi dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan catatan sejarah yang sangat penting. Ibu bapa, saudara-saudaraku, sekarang bicara soal tentang Isra wal Mi'raj. Dari dalam masjid, begitu saya masuk dari pagar masjid, saya masuk ke dalam, dari spanduk saya sudah baca Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, berjalan dan kemudian dia naik. Subhanallazi asra bi abdih. Di penggal ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat ini dengan mengizinkan mentasbihkan Allah. Subhanallazi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Apa ibu bapa, saudara-saudara berpikir bahwa umat Islam baru saat itu belum solat, sudah solat? Umat Islam sudah melaksanakan solat. Nabi Muhammad menjadi Rasul sudah 11 tahun. Pada ketika 27 Rajab, Nabi SAW sudah mencapai usia 11 tahun sebagai seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti umat Islam sudah solat. Umat Islam sudah melaksanakan solat. Sahabat sudah solat, para nabi sudah solat, bahkan sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua nabi sudah melaksanakan perintah solat. Qala ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Jadi Nabi Isa itu sudah menyaksikan, sudah memproklamirkan bahwa dirinya adalah hamba Allah. Allah memberi kitab, memberi Injil kepada Al-Masih, dan wa ja'alani nabiyah, mengutus dia sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Perhatikan dengan baik bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang menjalankan solat dan membayar zakat. Belum datang Nabi Muhammad ke dalam dunia, belum diutus sebagai Rasul Allah, Nabi Isa 620 tahun sebelum datang Al-Masih. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Masih sudah melaksanakan solat sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Tapi apa yang dilakukan oleh semua nabi dari Adam sampai dengan Al-Masih, tidak ada yang sempurna sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini peristiwa yang terjadi dan sangat penting. Mulai dari perjalanan dari Masjidil Haram mi'ilal Masjidil Aqsa. Antum bapak ibu saudara-saudara tahu?
Ada satu tembok panjangnya 585 cm. Panjangnya 585 meter. Sekarang tembok itu tinggal 60 sekian meter. Itu yang disembah oleh Israel, disebut dengan tembok ratapan, the Dome of the Rock. Ibu bapak tahu, Yahudi mencoret dinding tembok ratapan, dinding daripada Sulaiman bin Daud, yang panjangnya hampir 600 meter, sekarang tinggal 60 meter. Tapi di balik daripada sebelah selatan Masjidil Aqsa ada telapak kaki orang dewasa berukuran 47. Terjadi satu peristiwa di mana seorang nabi yang terakhir diangkat oleh Allah menembus Sidratul Muntaha. Nama nabi itu adalah Ahmad bin Abdullah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas batu yang terapung, di atas batu yang melayang-layang di atas udara, di atas permukaan tanah, sampai hari ini masih ada telapak kaki itu, telapak kaki nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang orang Yahudi tidak mau serahkan kepada umat Islam. Padahal bangsa biadab ini bangsa yang sudah murtad. Bangsa Yahudi ini bukan bangsa yang turut dan taat kepada perintah Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh buruk dengan menunggangi seekor buruk dalam kecepatan yang disaksikan oleh Rasulullah, bahwa kecepatan yang ditunggangi baginda Nabi, kecepatannya bagaikan secepat kilat. Ibu bapak saudara-saudara, bayangkan kilat kecepatannya 150.000 km per detik. Cahaya itu 3.500 km per detik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai kecepatan secepat kilat. 3 kali Rasulullah mampir mulai dari Abwah. Kemudian beliau turun di Tursina, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian beliau sampai di Masjidil Aqsa, atau di apa itu, Palestina sekarang ini, apa namanya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai di Yerusalem. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah untuk melaksanakan solat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril saudaranya, karena yang mengawal Rasulullah adalah Jibril alaihissalam. Jibril, saudaraku, kira-kira siapa? Apa tempat ini? Ini adalah tempat pengumpulan massa manusia nanti setelah datangnya hari kiamat. Datang tempat yang kedua, ini tempat apa wahai Jibril? Ini adalah Bukit Tursina, di mana Musa menerima perintah solat. Dan yang ketiga ditanya, ini adalah perintah apa? Ini adalah bukit, ini adalah Nazaret, tempat kelahiran Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa dengan mengendarai seekor buruk. 3 kali beliau sampai di situ. Diikat buruk itu, disurvei, diperhatikan semua isi hati beliau ini, dibelah dada beliau. Diberikan 2 minuman kepada Rasulullah. Yang satu dalam berupa susu dan satu dalam berupa arak. Dikasih pilihan oleh Allah. Silakan suruh Muhammad memilih mana minuman yang paling bagus antara 2 aqua ini. Kalau Ustaz Somad nggak minum aqua, saya masih minum.
Silakan mana yang dia mau pilih, aqua atau aqua. Tapi yang sangat-sangat penting adalah di sebelah kanan adalah susu dan di sebelah kiri adalah arak. Apabila Rasulullah memilih arak, maka umatnya menjadi pemabuk. Apabila Rasulullah SAW memilih susu, umatnya akan menjadi orang yang sehat, orang yang berpikiran cerdas, orang yang seperti Rasulullah SAW. Tidak sedikit, banyak sekali pejabat kita yang mabuk. Di tengah kegembiraan orang sedang merayakan solat, sedang merayakan tentang peringatan Isra wal Mi'raj, orang disebut pejabat. Bukan pejabat sembarang, pejabat dalam Kementerian Agama yang bernama Yakut Kauman, mantan pemimpin Banser. Itu dia. Ini dia. Kalau orang tidak punya kompetensi akademik, orang tidak punya kemampuan sosiokultur, orang tidak punya kemampuan teologis, orang tidak punya kemampuan jejak politik, ini bahaya sekali. Ini paling bahaya. Ini. Kok kita semua dipenjarakan ini? Orang-orang yang mengajarkan umat kepada yang baik. Ini orang yang mengatakan, menyenerajatkan suara azan dengan seekor hewan yang paling najis di dunia. Namanya anjing. Bayangkan. Ini tidak ada bedanya dengan Abu Jahal. Abu Jahal begitu pagi tanya kepada Rasulullah, Muhammad, yes, ada apa Abu Jahal? Tadi malam antum dari Sidratul Muntaha, betul? Kata Rasulullah, betul. Tidakkah engkau tahu Muhammad, nenek moyang kami dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai kepada di Palestina, nenek moyang kami menempuh perjalanan 40 hari 40 malam. Omong kosong apa engkau buat Muhammad? Hanya dalam separuh malam minal laila antum sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Ini cerita dari mana? Antum mau bantah cerita itu? Antum mau bantah cerita itu? Qori baru baca suratnya. Subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya kami dapat menyaksikan kepada hamba, supaya Muhammad bisa melihat bagaimana kebesaran Allah di bumi dan di akhirat. Itu ibu bapak, saudara-saudara. Makanya Jibril enggak boleh naik. Enggak boleh naik. Nah, ini orang-orang yang tidak dewasa di dalam pemahaman Isra wal Mi'raj. Jadi saya bertanya-tanya, ini orang jadi pejabat Islam apa PKI? Karena PKI dengan Islam di Indonesia ini beda-beda tipis, betul apa betul? Nah, ini dia. Ini sebenarnya saya sudah mau mati suara saya ini, tapi tetap saya ceramah dulu. Kan begitu. Ini manusia betul-betul Islam atau tidak? Ada seorang presenter di televisi namanya Rosi Silalahi. Dia katakan mulai dari dia SD sampai dia perguruan tinggi, sampai dia SMA, dia bertetangga dengan orang Islam. Dia damai-damai saja, dia sejahtera, dia enjoy karena dia bertetangga dengan seorang Muslim. Saya masih kecil, dari SD sampai perguruan tinggi, saya di Manado, tetangga saya orang-orang Islam, 11 kepala keluarga di kampung saya. Mulai dari kecil, dari umur 8 tahun sampai saya dewasa, setiap kali azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib sampai kepada azan isya, 5 waktu dalam sehari saya hafal mati-matian azan itu. Ibu saya sampai larang sama saya, kamu jangan olok-olok suara orang Islam menyampaikan azan. Nanti kalau mereka dengar, mereka marah.
Saya bilang nggak usah takut. Kalau dia marah kita pukul dia di kampung sini. Karena dia cuma 11 keluarga, saya ratusan orang di kampung itu. Padahal saya cuma main-main bilang begitu. Kebanyakan kawan-kawan saya beragama Islam. Saya tanya teman saya, orang yang beragama Islam, antum hafal nggak suara azan? Dia bilang saya hafal. Coba kamu lapaskan. Coba kamu eja. Saya mau dengar. Saya bukan lapaskan dulu. Saya mau eja. Kamu eja. Saya mau dengar. Kamu sudah hafal belum azan itu? Ternyata dia agama Islam tidak hafal. Innalillahi. Dia kalau azan zuhur sampai dengan azan maghrib dia hafal. Giliran saya suruh azan subuh. Di sini memang dia terkucar kacir memang. Nggak bisa dia nggak tahu. Dia bilang, kamu tahu dari mana? Bagaimana saya tidak tahu? Langgar. Itu di tetangga saya itu bukan masjid, namanya langgar. Bukan masjid itu, apa namanya? Musola. Nah, setiap kali datang mengaji maghrib, Allahu Akbar. Setiap kali mengaji pun kami olok. Tapi saya marah kepada kawan-kawan yang lain. Kamu jangan olok, kita dengar. Kayaknya lebih bagus daripada kita belajar agama Kristen daripada itu. Nggak boleh begitu kamu. Lapor kamu, nanti dilapor sama orang tuamu. Dilapor, dihajar sama ayah saya, dipukul sama ayah saya. Nggak peduli saya tetap bergaul dengan saudara-saudara yang Muslim. Sampai saya besar, saya menjadi Muslim hari ini. Sudah ada benih-benih hidayah yang Allah tanamkan kepada kami. Saya pribadi, dari kecil sampai dewasa, sudah ditanamkan cinta kepada Islam. Saya sampaikan itu dan ibu saya katakan, jangan disampaikan ke orang-orang yang lain. Saya bilang semua sudah tahu, saya sudah hafal. Bila perlu kalau ada orang Islam yang suruh azan, saya yang azan nanti. Waktu mandi di kali, ini saya mati kutu. Mandi di kali, buka celana, kawan saya bilang, kamu belum masuk Islam karena belum disunat. Ini dia. Bayangkan dari umur 8 tahun sampai disunat umur 36 tahun. Itu dia ya. Nanti 2006 saya disunat setelah masuk Islam. Ibu bapak bayangkan bagaimana seorang kafirun menunggu datangnya detik-detik panggilan, ketukan hati seorang hamba untuk dipanggil oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kami hargai perjuangan itu dari umur 8 tahun sampai 38 tahun. Ini sudah jadi pejabat, innalillahi pakai kopiah. Saya terus bertanya-tanya, ini orang-orang ini betul-betul Islam ini atau iya, aduh, kalau lihat dari penampilan, Masya Allah. Saya nggak yakin kalau memang betul-betul Islam. Saya nggak yakin. Karena kalau orang Islam pasti jaga rahasia tentang Islam. Jaga rahasia tentang Islam. Kalaupun dia lemah dalam ibadah, pasti dia sembunyi. Bukan dia tampilkan, dia gembar-gemborkan ke masyarakat. Waduh, ini bahaya ini. Inilah akibat dari pemerintahan Jokowi. Dari awal Jokowi memimpin sampai mau selesai 2024. Kacau semua pejabat Jokowi ini. Allahu Akbar. Pokoknya mulai dari pertama menjabat sampai mau selesai ribut terus. Saya terus berpikir, memang sengaja dibuat-buat begini, dikasih ribut. Karena kalau tidak dikasih ribut, etos kinerja Pak Jokowi nggak tertutupi. Tapi dengan adanya keributan, ketidakmampuan seorang pemimpin leader akan tertutup akibat anak buah yang bikin kasus.
Jadi nggak usah marah, nggak usah tersinggung. Itu urusan kami sebagai pendakwah. Nanti kami yang kepung dia. Kebetulan juga Pak Yakut ini kan, Menteri Agama ini kan, dia pernah ngomong di publik, dirilis oleh setiap stasiun TV. Siapapun yang menyinggung simbol-simbol agama sekecil apapun, mulai dari agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, siapa yang menyinggung simbol-simbol agama, maka dia harus diperkarakan, dipersoalkan, dipidanakan, tergantung dengan persoalan sara. Menghina, apalagi menghujat, apalagi menista, apalagi segala macam. Dan kami menerima itu. Oh iya Yakut, kami terima, kami masuk penjara. Sekarang ente sudah menista Islam, yaitu aja. Kok nggak dipenjarakan? Nggak dipenjarakan. Roy Suryo yang lapor, malah Roy Suryo yang dilapor. Itu dia. Yang begini-gini ibu bapak, tidak boleh kita berdiam. Sebagai pendakwah kita jangan diam. Ini, kita mesti telanjangi orang seperti ini. Kenapa? Karena umat seluruh masalah yang ada di bangsa ini selalu bergantung kepada ulama. Apapun yang jadi wacana di dalam publik, selalu ulama yang dicari. Nah, ulama-ulama kita ini satu persatu dikebiri, satu persatu dipanggil, diincar. Bagaimana caranya? Kalau salah, kita penjarakan, kita pegang dia, kita bawa dia ke penjara. Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, bagaimana mengenai dengan si siapa yang baru keluar penjara, si Habib Bahar dengan si siapa itu? Ini dan jenderal yang 4 bintang ini, Dudung. Mana yang salah mereka berdua? Itu kalau masalah itu saya nggak mau masuk campur. Itu dua-dua nggak boleh begitu, karena dua-dua sama-sama Muslim. Nggak boleh begitu. Kita mesti hargai bahwa kebebasan itu adalah mahal harganya. Jangan sampai kita masuk penjara karena ditunggangi dengan kepentingan politik. Tapi kita kalau masuk penjara karena kebenaran, jangankan 1.000 kali, 1 juta kali pun ditangkap, insya Allah kita tetap masuk penjara. Amin ya Rabbal amin. Jangan kita masuk penjara karena perampok, karena mencuri, karena uang umroh, karena uang haji. Innalillahi. Tapi kalau kita masuk penjara karena menegakkan kebenaran, insya Allah 1 juta kali kau tangkap, insya Allah kami akan tetap maju. Polisi tangkap saya dalam keadaan sakit, jantung saya bengkak. Karena hobi saya suka minum kopi sampai puluhan gelas. Kena saya, di Padang saya kena, Aceh saya kena. Dalam keadaan sakit saya bawa mobil pulang ke Jakarta. Bengkak jantung saya. 2 minggu saya di rumah sakit, datang polisi. Dalam keadaan terbaring kaku di dalam rumah saya. Keluar rumah sakit, polisi datang. Ini Ustadz, kami akan menangkap Ustadz pada hari ini. Oh ya, saya tunggu-tunggu komandan. Sebenarnya kami mau datang 27 orang, tapi karena lihat mau tangkap Ustadz, kami datang 19 mobil. Bayangkan itu. Tangkaplah Ambo. Ditangkaplah kami. Begitu saya ditangkap, bagaimana Ustadz? Kok kayaknya Ustadz setengah mati bangun dari tempat tidur ini, dari peranjang. Saya bilang memang saya sakit keras komandan, tapi saya berdiri ini, saya laki-laki bukan perempuan. Ayo bawa saya ke penjara, sekarang saya siap. Tanya polisi-polisi yang di Mabes, apa saya menyerah dulu atau pakai nangis dulu? Sampai mati kau menangis, bukan mujahid itu. Atau begitu ditangkap, tunggu lawyers apa? Nggak usah pakai lawyers, nggak usah pakai penasihat hukum. Bukan sedikit yang membela saya. Wallahi banyak yang membela saya.
dari segala macam ormas yang akan bela saya menjadi penasihat hukum, mulai dari masyarakat biasa, mulai dari pihak kepolisian sampai jaksa agung menawarkan kepada saya, kami akan menawarkan Ustadz penasihat hukum. Apa jawaban saya? Ini persoalan saya dengan Allah. Saya tidak pernah masalah dengan hakim, saya tidak pernah masalah dengan polisi, saya tidak pernah masalah dengan juru bicara, jaksa penuntut umum, bahkan dengan apapun ahli-ahli forensik, ahli pidana, ahli segala macam. Saya tidak punya masalah. Saya bermasalah dengan Allah. Saya hadapi sendiri. Waduh, bahaya hukumannya ini Ustadz. Kalau nggak pakai pengacara, apalagi Ustadz ini musuhnya rezim. Makana lillahi ayatan bizami waladin subhana isa qada amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadilah maka jadi. Silakan. Ditanya oleh hakim, ditanya oleh jaksa penuntut umum, apa betul Pak Yahya bilang begini? Betul. Apa betul Bapak bilang begini? Betul. Apa betul Bapak bilang begini? Betul. Kok nggak ada yang salah? Betul semua. Betul, Yang Mulia. Nggak usah putar-putar sini, putar-putar sana. Kita ini pendakwah. Mulut kita akan didengar oleh umat. Sampai bilang Ustadz Yahya sekarang bergaul dengan cebong. Yang datang ke saya itu ya satu-satunya Ustadz yang besuk saya. Tidak ada Ustadz yang berani datang membesuk saya. Hanya satu Ustadz yang mendatangi saya, yang membebaskan saya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Saya tidak pernah tahu apa masalah beliau. Tapi yang saya tahu di dalam YouTube, saya pernah hantam beliau waktu ceramah. Dan tidak ada urusan secara pribadi antara ulama A dengan ulama B, ulama C, ulama X, ulama O. Enggak ada. Namanya kiai, namanya ustadz, tetap saudara. Ini nih, orang-orang yang baru ngaku-ngaku ustadz, ngapal Quran tidak tahu, ngapal hadis tidak tahu, ngaku ustadz. Ini Gus Nur punya mulut ini. Hati-hati dengan Gus Nur itu. Itu kalau ketemu saya di daerah manapun, saya mau tanya dia itu. Itu bahaya mulut seperti itu. Di dalam penjara itu hampir dihajar sama anak-anak FPI. Di dalam penjara tidak bisa jadi imam, di dalam penjara tidak bisa jadi khotib, di dalam penjara tidak bisa menebarkan ilmu karena tidak punya kompetensi, kemampuan keilmuan Islam. Gus Dur, apa Ustadz bagaimana model begitu? Ini yang perlu jamaah mesti hati-hati. Jangan suka kita diadu domba. Tidak usah kita suka diadu domba. Belum tentu juga setelah Jokowi turun ada presiden yang lebih bagus ke depan. Belum tentu. Ini pertarungan yang sangat luar biasa. Hati-hati ibu bapak, saudara-saudara. Ada ustadz-ustadz di Indonesia ini yang berani bela ketika Ustadz Abdul Somad dalam persoalan, dalam masalah. Dia berdiri dan dia katakan, saya di depan Abdul Somad, tangkap saya. Tanya kalau pernah ada begitu. Video saya ditanya oleh hakim dan polisi, Mabes Polri. Apa betul Pak Yahya yang membuat video ini dan mengatakan, jangan Abdul Somad yang ditangkap, saya yang ditangkap. Berulang-ulang saya katakan dalam video itu. Jangan Ustaz Somad yang ditangkap, Ambo yang ditangkap. Ditangkap betulan saya. Berapa tahun saya dihukum? Nggak ada dihukum. Bagaimana mau dihukum setiap hari orang masuk Islam? Orang masuk Islam. Sampai kita dengan si siapa itu, musuh bebuyutan saya kemarin itu, Deddy Corbuzier itu. Diundang saya untuk apa itu namanya? Apa? Itu dia punya istilah YouTube itu. Podcast atau apa itu. Deddy Corbuzier tanya. Jadi Ustadz sudah pasrah? Pasrah, Ded.
Masa Ustaz tidak pikirkan dulu berapa tahun dihukum pakai pengacara? Enggak. Setiap ada pengacara saya pecat, ada lagi saya pecat, polisi punya saya pecat. Ditanya oleh Kejaksaan Agung, apakah terdakwa perlu pengacara? Enggak. Kalaupun datang tetap saya pecat juga. Saya hanya butuh pertolongan dari Allah, karena saya sudah terbiasa berjalan ke sana kemari dengan Allah. Ke sana kemari keliling Indonesia, enggak pernah saya meminta-minta untuk dibela. Enggak pernah. Pertolongan saya hanya dengan istri anak. Enggak pernah saya panggil jamaah suruh bela saya. Menegakkan Islam ini dengan harta kekayaan sendiri. Bukan mencari kesempatan supaya kaya di dalam masjid. Innalillahi. Tegakkan Islam ini dengan kesadaran jiwa yang tinggi di hadapan Allah. Maju saya, ditanya kepada hakim, jadi Bapak tidak perlu lagi pengacara? Enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Saya hadapi sendiri. Bapak terima berapapun dihukum? Siap, Pak. Saya dengar-dengar di berita katanya 10 tahun saya dihukum. Insya Allah cukuplah. Umur saya 50 tambah 10 tahun 60 jadi imam. Begitu di sidang pertama, sidang jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum menuntut saya hukuman 7 bulan penjara. Alhamdulillah. Kok cuma 7 bulan? Nggak salah dengar saya, Pak. Apakah saudara terdakwa terima? Insya Allah terima, Pak Hakim. Jangankan 7 bulan, 7 tahun saya terima, Pak Hakim. Enggak, ini 7 bulan terdakwa. Ya, saya terima, Pak Hakim. Insya Allah dengan ikhlas saya terima. Ya, minggu depan kita sidang terakhir. Sidang apa? Sidang vonis. Sidang vonis jatuh. Dikurangi 2 bulan. Jadi 5 bulan. Allahu Akbar. Kok bisa-bisanya jadi 5 bulan? Ini Mabes Polri. Ente tahu kan di Mabes Polri? Coba-cobalah masuk penjara sana. Coba-coba aja dulu. Coba-coba aja. Ente mau bebas di situ, Masya Allah, permainannya harus kawan. Tanya kawan-kawan polisi. Saya yang paling bebas dengan orang-orang cyber. Kok bisa-bisanya kalau kita nonton di YouTube, Masya Allah, sangarnya Ustadz Yahya ini minta ampun. Begitu sudah jadi kawan, Allahu Akbar. Mau Kristen, Hindu, Buddha, Kongfucu, bagaimana saya memusuhi mereka? Di dalam penjara, mereka tamping, mereka datang bawa makanan, kasih makanan. Saya tanya, agamanya? Oh, saya Kristen, Pak Ustadz. Tapi saya khusus bawa makanannya, Pak Ustadz. Dan taruh racunnya? Oh, tidak, Pak Ustadz. Coba itu. Jadi menyesal, bukan menyesal karena dakwah saya, bukan. Ada kata-kata yang sudah melampaui batasan etika, normalitas dalam kehidupan, konsekuensi dalam kita bernegara. Apa itu? Roh Kudus. Saya robah. Roh Kudus, saya katakan Roh Kudus. Ini dia. Nah, ini saya jadikan sebagai candaan. Tidak boleh itu dijadikan sebagai candaan. Saya sadar sendiri. Kitab Kristen, Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Capritus, Captikus. Ini saya sadar sendiri. Oh, rupa-rupanya di sini kesalahan saya di hadapan Allah. Datang seorang kiai dari NU, dia bilang, biar bagaimanapun terdakwa sudah salah di dalam menyampaikan dakwah. Wah, ini kiai bela dia. Betul sekali. Dia bela Kristen. Kenapa? Karena rujukan Qur'annya cukup jelas. Kalau kita mengolok-olok Tuhan agama lain, maka tidak menutup kemungkinan orang beragama lain juga akan mengolok-olok Tuhan kita. Masya Allah. Saya jadi sadar. Oh, berarti kita berdakwah boleh keras, tapi harus melihat batasan normalitas dalam etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya berdoa agar negara ini menjadi negara yang biadab, negara yang beradab,
negara yang tidak melaksanakan hal-hal yang di luar jangkauan kemampuan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam toleransi yang tinggi. Saya bicara kepada Pak Hakim, saya salah Pak Hakim, saya sudah salah, saya minta maaf. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kepada orang-orang Kristen saya mohon maaf, karena saya sudah menyakiti saudara-saudara saya, termasuk saudara-saudara saya di Manado. Walaupun saya tidak jumpa dengan mereka, tapi dalam rekaman pasti mereka ikuti. Itu. Tidak boleh begitu. Sampai menghina-hina istilah yang menjadi kultus, yang menjadi simbol dalam agama mereka. Roh Kudus. Kalau dalam kita Islam itu Roh Kudus itu siapa? Malaikat Jibril. Nah itu. Di Kristen dalam bahasa Ibrani Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Roh Kudus, Holy Spirit. Saya robah menjadi Roh Kudus. Nah ini ditafsir oleh ahli pidana, oh ini kudis ini adalah sejenis penyakit yang mematikan, begini. Cap tikus ini minuman yang ada di Manado yang bikin mati. Allahu Akbar. Ada di dalam mobil saya itu laporan jaksa penuntut umum. Dibacakan semua dakwaan itu, Masya Allah, begini tinggi. Dari atas ini sampai ke atas ini mejanya. Laporan saya masuk ke kehakiman. Di ujung pertengkaran itu, masalah itu, akhirnya seluruh jaksa penuntut umum yang beragama Kristen, mereka pun tidak berdaya apa-apa. Saudara-saudara kami yang Muslim pun hanya beberapa orang yang bisa menolong. Nggak ada yang kami kenal, nggak ada yang kami minta bantuan. Insya Allah semua atas pertolongan dari Allah. Datang di dalam penjara, di saat jadi imam, di saat jadi khotib, di saat main kartu. Begitu, ya. Sama-sama satu baku tetangga dengan Jenderal Napoleon Bonaparte. Kita kurang lebih 4 bulan sekamar, seranjang berdekatan dengan Jenderal Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Waktu beliau dan beberapa orang menganiaya saudara Kacek, besok juga saya ditanya oleh Coki, ketua RT, Pak Yahya juga mau datang, siapa yang mau ancang-ancang mau hajar Pak Yahya? Saya bilang saya tinggal tunggu-tunggu siapa yang mau gertak saya, ayo. Saya bukan Kacek, kalau Kacek nggak melawan, kalau saya melawan. Saya kasih tahu kepada mereka, saya 1 kali 24 jam akan menyambut siapapun yang lawan. Saya pasti melawan. Nggak berani rupa-rupanya, nggak berani. Yang Kristen merangkul, ketakutan mereka. Masuk begini mereka terus bilang, waduh, dari wajah ini sudah kelihatan seperti harimau ini. Nggak jadi ditangkap, nggak jadi dikeroyok. Padahal sudah dibiarin. Coba, saya bilang sama Coki, kalau ada yang berani saya suruh, jangan dikemok pintu sel saya, buka. Kalau ada yang berani. Dikunci sendirian selama 28 hari. Nggak dibuka-buka pintu itu. Nanti jam 2 malam, di kaki saya itu, di telunjuk kaki saya, ya, jempol saya dipijat setiap jam 12 ke atas. Bahkan ada seseorang yang sesak sekali napasnya, sudah dalam keadaan sekarat, seperti sudah mau mati. Setiap saya terbangun pada jam 12 ke atas, orang ini selalu mendesah dalam kesakitan. Saya bangun, saya perhatikan sampai ke tong-tong sampah, tidak ada mayat yang ada di situ. Rupa-rupanya saya baru tahu, selama 10 hari kamar itu adalah kamarnya almarhum Maher At-Twalibi. Rupa-rupanya kamar nomor 10 itu kamarnya Ustadz Maher At-Twalibi. Sampai akhir kehidupan beliau, dalam tangisan, dalam linangan dan air mata,
sedih. Entah apa yang disedihkan. Kalau seorang mujahid sudah bersedih, innalillahi. Justru dalam penderitaan inilah kita mulai bergembira di hadapan Allah. Ini ya Allah yang kami tunggu-tunggu. Bukan nanti dalam keadaan sedih, bukan nanti dalam keadaan kenyang, dalam keadaan kita diberkahi, baru kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Di saat kita digodok oleh Allah, kita masuk ke dalam penjara, di sini kita mulai mengakui kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita sujud menyembah kepada Allah, makin banyak membaca hadis, makin banyak mengaji, makin merenung. Pokoknya berzikir itu sampai subuh hari. Dan tidak bisa tidur. Seperti si siapa kemarin yang baru masuk itu, Ferdinand Hutahayan. Begitu baru masuk pertama saya panggil, sini Ferdinand, dia langsung lari. Dia pikir kita mau pukul, padahal kita cuma panggil. Begitu juga Pak Edi Mulyadi. Kalau sudah masuk di Mabes, sudah. Mulai jalan dalam tempatnya cuma kecil. Kebetulan ruangan kamar saya itu depannya masjid. Orang berjamaah di depan, saya imamnya di situ. Nah sekarang para imam-imam sudah pulang, orang-orang FPI sudah pulang. Yang tersisa di dalam hanya Habibah dan Rizik Syihab. Kita doakan beliau supaya cepat sembuh, supaya beliau juga cepat keluar dari Mabes Polri. Karena kalau semakin lama beliau di Mabes Polri, semakin lama beliau ditahan, insya Allah ini tidak ada akses vitamin D, tidak ada ultraviolet, tidak ada akses cahaya matahari untuk sampai ke dalam. Jadi kekuatan orang-orang narapidana yang ada di dalam itu cuma obat. Ratusan, puluhan, ribuan obat yang kita simpan. Kebanyakan ya obat vitamin D. Makanya waktu saya keluar dari sel itu nggak bisa bicara saya. Nggak bisa bicara. Yang pegang saya, yang jaga saya, yang bawa di mobil saya, kata istri saya, Pak Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, Kiai Yusuf Mansur. Saya nggak tahu kalau beliau yang bawa. Begitu. Nah baru kita mau bilang itu cebong. Itu persoalan Yusuf Mansur, persoalan dengan umat, itu persoalan beliau. Saya tidak pernah terlibat dengan hal begitu. Tetapi yang namanya kiai, namanya ustadz, kita tetap bersahabat. Apapun masalahnya, apapun kasusnya, yang namanya ulama, kita tetap bersahabat. Menjalin persatuan antar sesama ulama. Ulama'u bil hasad. Yang keenam itu adalah ulama-ulama yang dengki. Mentang-mentang sudah kaya, sudah dicintai umat, menyendiri, sudah tidak mau berteman dengan umat. Nah ini nih ulama-ulama yang cepat mau mati itu. Nanti lihat kalau tidak percaya. Itu dia, ya. Kalau bisnisnya sudah maju, sudah mulai lari. Itu dia, ya. Justru dengan keadaan seperti inilah kita harus saling mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah sampai terbitnya matahari di pagi hari, sebelum Rasulullah sampai ke tempat di Masjidil Haram, beliau sudah ditugaskan oleh Allah. Sebenarnya bukan 5 waktu yang harus beliau jalankan. Perintah yang Allah tegaskan kepada beliau, ajarkan kepada umatmu Muhammad bahwa setiap solat yang diajarkan olehmu dalam satu hari jumlahnya adalah 50 waktu dalam satu hari. Di lantai yang ke-6 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, berapa rakaat wahai Muhammad yang diberikan Allah Tuhanmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50 rakaat. Kata Nabi Musa, mintalah kepada Allah berulang-ulang kali.
dimintakan sampai 5-10 kali. Dua ulama menafsir, Rasulullah meminta sampai 10 kali bolak-balik, akhirnya jatuh pada 5 rakaat. Sampai pada 5 rakaat turun, ditanya lagi oleh Musa, berapa rakaat wahai saudaraku Muhammad yang diberikan Allah untuk umatmu? Kata Rasulullah, 5 rakaat dalam sehari. 5 waktu dalam sehari, 17 rakaat wahai Musa saudaraku. Kata Nabi Musa, lihat nanti wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu 5 waktu dalam satu hari. Terjadi sampai hari ini. Yahudi dan Nasrani, mereka sudah berkomitmen, kalau orang Islam solat subuhnya sama dengan solat Jumat, maka tumbanglah kekuatan kafirin wal munafikin, Yahudi wa Nasara. Pasti tumbang. Tapi susahnya kita umat Islam ini, Allahu Akbar. Solat subuh itu memang jadi masalah besar sekali bagi kita. Berat untuk dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? 5 waktu dalam sehari ternyata tidak mampu dilakukan. Ini aja. Ya, kalau solat subuh di daerah pasar begini, tunggu aja kalau datang. Nah, ini yang penting kita tetap semangat untuk mensiarkan Islam. Amin ya Rabbal. Terus kumandangkan azan. Kalau kita menyampaikan azan itu jangan pelan-pelan, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kebetulan Yakut juga lewat. Begitu, teriak besar-besar dia. Jangan juga marah-marah sama dia. Karena sudah banyak sekali orang memberi gambaran Yakut digambarkan dengan seekor anjing. Sudah cukup itu, stop. Sudah cukup, ya. Sebagai sesama Muslim mudah-mudahan mau sadar, tapi saya kira ini susah. Kalau orang mau cari jabatan, susah. Kalau mau cari jabatan, apapun pasti dilakukan. Yang penting Bapak senang. Itu dia. Mudah-mudahan Pak Jokowi masih ada 2 tahun 2022, 2023, 2024. 1 tahun lagi Jokowi finish. Itu dia. Itu finish kalau selesai masa tugas. Tapi kita nggak tahu. Yang paling pasti dalam Islam ini adalah kematian. Nah, ini yang paling pasti dalam keislaman ini adalah kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabat akhirati nu'ti minha wa jannasis syakirin. Dan setiap orang-orang yang bersyukur kami balaskan syukur kepada mereka. Tidak ada yang paling bernyawa yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala. Tidak ada yang bernyawa yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Dia akan mati. Ini. Jadi kita bersyukur. Pak Jokowi satu juga yang suka-suka diam-diam ini, nggak punya. Pokoknya saya masuk penjara sampai keluar penjara, Pak Jokowi dan Pak Maruf ini sama, apalagi kawan yang sudah tua satu ini, Pak Maruf. Jadi kita tunggu saja, insya Allah. Tadi kata Pak Ketua Masjid, berapa bulan kita nggak bisa lagi tablik akbar karena COVID, iya kan? Karena COVID. Nah, ini juga ada COVID baru sekarang ini. Omikron PCC terakhir Omega. Itu sudah terakhir barangkali. Ini abjad Yunani. Alpha, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, Omikron PCC terakhir Omega. Itu abjad Yunani. Omikron P terakhir Omega. Jadi Omikron ini sudah terakhir daripada percaturan, daripada perpolitikan pandemik yang sedang melanda dunia. Atau dia mau pakai abjad Ibrani, boleh juga. Alfa, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shim, Taw. Nah, itu juga abjad Ibrani. Sama. Mau kemana pun saya sudah tahu. Ini semua permainan Yahudi untuk mempermainkan dunia. Jadi sudahlah.
Ya, alhamdulillah kita yang tidak mati. Selama menghadapi pandemik kita dalam keadaan sehat. Tadi dibagi-bagi soal apa itu? Masker. Pergi ambil itu saturasi. Periksa darah saya. Saturasi saya satu hari itu 98. Antum percaya nggak Ustaz? Saya sudah 5 hari tidak makan nasi. Sejak tiba di Padang, di Pekanbaru saya lambung saya tinggi. Malam saya berteriak, gelisah. Saya belum makan nasi dari kemarin-kemarin. Enggak. Saya cuma minum air putih, air hangat, minum air putih, air hangat. Begitu. Nanti habis ceramah, jantung saya pulih lagi. Coba ambil periksa jantung saya dan perut saya, kosong perut saya itu. Darah saturasi saya itu 98. Oksigen saya. Dan kalau antum lihat suhu saya paling tinggi 35 sampai 36. Enggak pernah kena masalah itu. Selama saya dibantarkan oleh Mabes Polri 8 hari saya masuk rumah sakit, saya tidak pernah kedapatan COVID atau corona, enggak. Positif corona atau COVID enggak pernah. Padahal yang periksa polisi. Kok Ustaz tidak kena corona ya? Enggak tahu, saya bilang corona takut sama saya. Alhamdulillah. Cuma istri saya yang bilang, kalau boleh Pak segera dibebaskan. Insya Allah Bu, insya Allah. Kita doakan supaya Ustaz cepat-cepat bebas. Alhamdulillah bebas beneran. Jadi kawan dengan kawan-kawan polisi. Ya, ini ibu bapak, jadi kita saling jangan suka suuzon, ya. Kecuali seperti Yakut ini memang tidak bisa diampuni, memang dikasih biar aja begitu dia. Susah nih orang ini, susah. Makanya dia antara kemampuan seorang pejabat, ketidakmampuan etos kinerja kerja, kemudian dibebani sebagai seorang pejabat. Sudah jadi biasa di Indonesia di era Jokowi. Nggak apa-apa, antum pegang tugas biar nggak mampu. Yang penting kamu dapat gaji tiap bulan. Yang penting bikin ribut saja tiap bulan. Itu. Mudah-mudahan ada pejabat lebih bagus ke depan nanti. Amin ya robbal. Ini pemilihan presiden katanya mau ditunda. Kita berdoa saja mau ditunda 50 tahun, 30 tahun, yang penting kita tetap bisa melaksanakan solat 5 waktu dalam setiap saat. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah agar kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memaksimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan ya. Insyaallah di lain waktu ini saya baru belajar ceramah lagi. Sudah berapa bulan saya nggak bisa ceramah lagi, ya. Padahal di dalam penjara saya aktif ceramah, khutbah, tapi begitu keluar penjara saya sudah sakit. Entah ada maksud apa, wallahu alam bisawab. Saya nggak tahu. Ada maksud apa saya nggak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Mohon doa dari seluruh jamaah agar kami tetap sehat dan kuat dalam menegakkan dinul haq, dinul Islam. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan ya. Nanti bagi ibu bapak yang ingin melihat perjalanan kehidupan saya, ada buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Itu biodata saya sekeluarga dan kami mendapatkan hidayah dari buku itu. Silakan, ada istri saya yang akan melayaninya. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.